wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Yes. Baiklah anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajar 2 kelas sekaligus. Dikarenakan Ibu Yurnawita sedang ada pekerjaan mendadak. Jadi hari ini Ibu akan menggantikan Ibu Yurnawita untuk mengajar kelas 3. Nah, seperti biasanya sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas 3 siapkan doanya. Silakan Reza Wijaya menyiapkan doanya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Baiklah, Ibu akan absen mulai dari kelas 2 terlebih dahulu. Eja Pratama, Agni, Dini, Farhan, Karin Ameika, Ariska Priscilla Kisyu, Karunia Puspita, Pianus, Miftahul Jana, Asril. Alhamdulillah ya, anak kelas 2 masuk semuanya. Selanjutnya Ibu akan absen anak-anak kelas 3. Maya, Farhan, Arin, Jaruki, Yusra Pasra, Gia, Reza, Alfik, Geisha, Nabila. Wow, hadir semua ya, alhamdulillah. Luar biasa, anak-anak kelas 3 masuk semua. Hari ini anak-anak kelas 2 dan anak-anak kelas 3 rajin semuanya. Tidak ada yang pemalas. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Coba anak-anak kelas 2 keluarkan buku pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, dan anak-anak kelas 3 keluarkan buku IPS. Bagaimana anak-anak? Sudah dikeluarkan belum bukunya? Oh, dikeluarkan anak-anak bukunya. Silakan dikeluarkan bukunya. Karunia Puspita, bawa bukunya apa tidak? Ya, bawa. Kalau sudah dibawa, silakan di atas meja bukunya ya. Dan anak-anak kelas 3 keluarkan buku IPS. Anak-anak kelas 3 keluarkan buku IPS. Sudah belum? Sudah. Untuk anak-anak kelas 2, buka bukunya halaman 12. Ayo dibuka bukunya, Nak. Bukunya halaman 12. Sudah belum dibuka bukunya? Sudah. Sekarang anak-anak kelas 3
Coba buka bukunya halaman 20. Ayo dibuka bukunya halaman 20. Sudah. Nah, sudah tahu belum? Hari ini anak-anak kelas 2 akan belajar materi apa? Makhluk hidup yang menguntungkan dan yang merugikan, yaitu tumbuhan dan hewan yang menguntungkan dan merugikan. Makhluk hidup yang menguntungkan dan yang merugikan, yaitu tumbuhan dan hewan yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, anak-anak kelas 3 akan belajar materi apa? Kegunaan dena. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi untuk anak-anak kelas 2. Ibu harap anak-anak kelas 3 diam terlebih dahulu. Jangan ribut ya. Jangan nakal. Ya, baiklah anak kelas 2, sekarang kalian perhatikan. Ibu akan menjelaskan materi mengenai makhluk hidup yang menguntungkan dan makhluk hidup yang merugikan. Tadi contohnya tumbuhan dan hewan yang menguntungkan dan yang merugikan. Di sini Ibu sudah ada contoh. Gambar tumbuhan yang menguntungkan dan tumbuhan yang merugikan. Bagaimana? Ada yang tahu tidak ini tumbuhan apa? Pohon mangga. Pohon mangga termasuk tumbuhan bukan? Termasuk tumbuhan. Kemudian gambar yang bawah ini gambar apa? Tumbuhan juga, tapi tidak tahu. Ini namanya tumbuhan benalu. Tumbuhan mangga termasuk tumbuhan yang menguntungkan. Sedangkan tumbuhan benalu termasuk tumbuhan yang merugikan. Ya, ini tumbuhan mangga dan yang ini tumbuhan benalu. Dan gambar selanjutnya adalah hewan. Ada yang tahu tidak ini hewan apa? Pinter. Kalau yang ini gambar apa? Nyamuk. Ya, benar sekali. Ini adalah hewan sapi dan ini adalah nyamuk. Hewan sapi termasuk hewan yang menguntungkan dan nyamuk adalah termasuk hewan yang merugikan. Sama seperti tumbuhan tadi, tumbuhan mangga termasuk tumbuhan yang menguntungkan dan tumbuhan benalu adalah tumbuhan yang merugikan. Ada yang tahu tidak mengapa tumbuhan mangga termasuk tumbuhan yang menguntungkan? Karena tumbuhan mangga selain bervitamin bagi tubuh kita, juga buahnya bisa kita jual, kemudian bisa kita makan. Dan untuk tumbuhan benalu, mengapa dikatakan termasuk hewan yang merugikan? Karena tumbuhan benalu apabila pohon yang didiaminya, pohon tersebut akan mati karena pohon benalu menghisap sari makanan dari pohon yang dihinggapinya. Jadi kalau bertemu dengan pohon benalu, itu tumbuhan yang merugikan. Dan selanjutnya gue akan menjelaskan mengenai hewan yang merugikan dan hewan yang menguntungkan manusia. Melihat nyamuk? Sudah pernah melihat sapi? Sudah. Nah, sekarang Ibu jelaskan. Sapi adalah termasuk salah satu hewan yang menguntungkan. Ada yang tahu tidak mengapa sapi termasuk hewan yang menguntungkan? Ya, karena sapi bisa menghasilkan daging dan dagingnya bisa kita makan. Kemudian bisa menghasilkan susu, susunya bisa kita minum. Siapa di sini yang belum pernah minum susu?
Oh, sudah pernah ya. Bagaimana rasa susu? Enak. Nah, susu berasal dari hewan sapi. Ada yang tahu tidak apa manfaat sapi selain memakan dagingnya, meminum susunya? Ada yang tahu tidak? Selain bisa makan daging dan minum susunya, sapi juga sangat bermanfaat untuk manusia, yaitu untuk menarik gerabah dan membajak sawah. Selanjutnya yaitu tadi sudah Ibu lihat gambar nyamuk ya. Nah, nyamuk termasuk hewan yang merugikan. Ada yang tahu tidak mengapa nyamuk termasuk hewan yang merugikan? Karena dia menggigit orang. Benar. Ada lagi? Membuat kita terkena penyakit demam berdarah. Jadi nyamuk sangat berbahaya. Kalau melihat nyamuk harus berhati-hati. Jangan sampai kita terkena penyakit yang berbahaya. Nyamuk sangat berbahaya dan termasuk hewan yang merugikan karena nyamuk menyebabkan penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit demam berdarah dan malaria. Nah, untuk selanjutnya materinya yaitu materi tumbuhan. Kalau tadi hewan, sekarang Ibu akan jelaskan materi mengenai tumbuhan. Tumbuhan apa tadi anak-anak? Tumbuhan mangga. Sudah dijelaskan tumbuhan mangga. Mengapa pohon mangga termasuk salah satu tumbuhan yang menguntungkan? Ada yang tahu tidak? Ayo, siapa yang berani menjelaskan? Silakan maju ke depan. Ayo Asril, silakan maju ke depan. Ya, silakan Asril. Tidak tahu, tidak apa-apa, dulu kembali. Ya, jadi Ibu jelaskan ya, mengapa tumbuhan mangga termasuk tumbuhan yang menguntungkan? Karena tumbuhan mangga menghasilkan buah, kemudian bisa dijual buahnya ya, dan bervitamin bagi tubuh manusia. Kemudian tumbuhan benalu. Mengapa tumbuhan benalu termasuk tumbuhan yang merugikan? Ada yang tahu tidak? Ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak ada. Nah, karena tumbuhan benalu termasuk salah satu tumbuhan yang merugikan, karena apabila tumbuhan tersebut hingga pada pohon yang didiaminya, maka pohon tersebut akan mati. Tumbuhan benalu menghisap sari makanan dari pohon yang dihinggapinya. Jadi kalau bertemu dengan pohon benalu, hati-hati, karena tumbuhan benalu sangat merugikan. Nah, bagaimana anak-anak kelas 2? Sudah jelas belum mengenai materi makhluk hidup yang menguntungkan dan makhluk hidup yang merugikan? Jelas belum? Sudah. Kalau sudah, sekarang coba kalian perhatikan buku kalian masing-masing. Kalian lihat di situ ada gambar hewan-hewan yang merugikan dan tumbuh-tumbuhan yang merugikan. Silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Eja, Agni, Farhan 1 kelompok. Dini, Karin, Ameka, dan Areska kelompok 2. Kemudian Karunia Puspita dan Octavianus kelompok 3. Kemudian Nifta Hujana dan Asril kelompok 4.
Masing-masing kelompok silakan menuliskan di bukunya per kelompok, menuliskan hewan dan tumbuhan apa saja yang menguntungkan dan yang merugikan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas belum? Iya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kelas 3. Ibu harap anak-anak kelas 2 diam terlebih dahulu. Jangan ribut ya. Baiklah anak-anak kelas 3, bagaimana? Sudah dibaca belum bukunya? Sudah. Kalau sudah dibaca, sekarang Ibu tanya, ada yang tahu tidak? Dena itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu, belum paham ya? Pintar. Sekarang Ibu akan jelaskan terlebih dahulu pengertian Dena. Ibu harap selagi Ibu menjelaskan, anak-anak diam dulu ya. Baiklah, Ibu akan jelaskan pengertian Dena. Dena adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Dena juga bisa menjadi sebuah gambar rancangan, rumah, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan menurut pengertian lain, Dena merupakan peta dalam ukuran kecil. Selanjutnya, kegunaan atau fungsi Dena. Kegunaan atau fungsi Dena, ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Kegunaan atau fungsi Dena yang pertama untuk mengetahui posisi ruangan. Kemudian untuk mengetahui sirkulasi ruangan. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui isi ruangan. Coba kalian contohkan apa saja yang ada di kelas ini, isi ruangannya. Ya, pintar sekali. Ada juga yang lain yang mau menjawab? Ada tidak yang mau memberikan contoh? Tadi Nabila sudah menjawab, yang lain apalagi? Ini isi ruangan bukan? Papan tulis juga termasuk isi ruangan. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini Ibu sudah menyiapkan gambar Dena sederhana. Ini salah satu contoh Dena sederhana, yaitu Dena tempat duduk siswa. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas belum gambarnya? Iya, sudah jelas. Nah, ini adalah contoh gambar Dena sederhana. Baiklah, anak-anak sudah paham belum mengenai pengertian Dena dan kegunaan Dena? So, kalian semua sudah mengerti, sudah paham. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama dimulai dengan Maya dan Farhat. Kelompok kedua Arin Setia dengan Jaruki. Kemudian kelompok ketiga Nabila, Yusra Pasra dan Geisha. Kelompok terakhir yaitu kelompok 4, yaitu kelompok Gea, Reza Wijaya dan Alfi. Sekarang silakan kalian tuliskan masing-masing kelompok menuliskan Dena ayam menuju rumahnya. Di buku kalian bisa kalian lihat ada gambar ayam, ada jalan dan ada rumah ayam. Nah, di situ kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Buatlah gambar Dena ayam menuju rumahnya. Bagaimana anak-anak, sudah paham belum mengenai tugasnya? Sudah paham. Nah, selanjutnya Ibu akan kembali ke kelas 2. Baiklah anak-anak kelas 2, bagaimana? Sudah selesai belum tugasnya? Sudah. Kalau sudah, coba kelompok mana yang mau maju untuk membacakan hasil pengamatannya? Ayo kelompok 3, silakan maju. Ya, Karin Ameika dari kelompok 3. Silakan. Wah, bagus ya. Bagaimana kelompok yang lain?
Sudah bisa belum mengelompokkan hewan dan tumbuhan yang merugikan dan yang menguntungkan? Sudah. Kalau begitu, coba kalau kalian semua sudah mengerti dan sudah paham dan sudah bisa mengelompokkan mana hewan yang menguntungkan dan mana hewan yang merugikan, silakan kumpulkan hasil pengamatan kalian tadi ke depan. Silakan kumpulkan. Nah, anak-anak kelas 2, untuk tugas kalian di rumah yaitu menuliskan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah dan mengelompokkan angkanya. Bagaimana anak-anak kelas 2? Sudah jelas belum? Sudah. Nah, untuk anak-anak kelas 3, bagaimana? Sudah selesai belum? Sudah. Kalau begitu coba kelompok berapa yang mau membaca hasil pengamatannya? Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan. Ya, bagus ya. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah paham belum? Jadi tugasnya tadi membuat Dena perjalanan ayam menuju rumahnya. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan tugasnya ke depan. Sudah mengumpul semua tugasnya? Sudah. Nah, anak-anak kelas 3, untuk tugas kalian di rumah yaitu membuat Dena perjalanan dari rumah kalian masing-masing menuju sekolah. Sudah jelas belum? Coba Nabila, buat apa tadi tugasnya Nabila? Dena perjalanan rumah. Pintar. Baiklah anak-anak kelas 2 dan anak-anak kelas 3, karena waktu kita sudah hampir selesai, silakan simpan buku dan alat tulisnya ke dalam tasnya masing-masing. Sudah belum disimpan alat tulisnya? Sudah ya? Kalau begitu coba ketua kelas 2 Asril siapkan doanya. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lain waktu. Hati-hati di jalan. Silakan pulang anak-anak.